Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya di sini kami dari Universitas Pasundan mau mewawancara Bapak. Boleh mungkin Bapak sedikit perkenalan dulu gitu dari pihak Pusdainya. Oke. Atau Bapak pribadi. Ya. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Pusdai Jawa Barat. Nama saya Hendy Hermawan. Saat ini saya diamanahi sebagai Wakil Sekretaris Pusdai Jawa Barat. Mungkin boleh langsung masuk ke topik yang kita tanyain. Menurut Bapak nih, kan sekarang tuh Bapak merasain mungkinnya dari zaman yang belum era digital sampai sekarang yang udah ada media sosial, Instagram kayak gitu. Mungkin kita mau minta tanggapan Bapak aja, bagaimana sih pandangan Islam terhadap pengguna media sosial di zaman sekarang? Ya. Jadi kalau basicnya itu kalau kita lihat ya, kalau di zaman 90-an gitu, sebelum awal-awal kita mengenal internet, di mana komputer itu jarang gitu ya. Mungkin kita belum lahir. Oke. Nah, saya masuk kuliah itu sekitar tahun 96 ya, kata 96. Itu ngambil jurusan jurnalistik, ya, fakultasnya komunikasi di Unpad Jatinangor. Nah, 96. Jadi 96 sudah ada sih yang namanya internet sudah mulai, tapi nggak banyak gitu karena yang punya HP pun sedikit tuh. Gitu. Bagaimana Islam memandang media sosial itu adalah sifatnya sama ketika kita sedang beramal, sama kita sedang berkomunikasi dengan yang lainnya. Ada sopan santunnya, ada bagian yang hak dan diharamkan, itu mesti diperhatikan gitu. Maka tataran dalam Islam sama saja, mau bentukan apa saja tetap nilai syariahnya sama. Nah, itu ada interaksi antara manusia dan manusia, walaupun manusia itu tidak kita kenal jauh dan sebagainya. Apalagi sekarang kita nge-share saja satu pesan dan itu diterima oleh seluruh dunia. Ada yang kesinggung, ada yang enggak gitu ya. Ada yang suka, ada yang terus ada komentar ya. Dia nggak tahu bahwa itu teh kejadiannya seperti ini, tapi dia ngomentarin gitu, ngegibahin, itu ada urusan-urusan syariah di dalamnya gitu. Di dalam seperti itu. Jadi kesimpulannya Islam sangat concern terhadap media sosial karena statusnya sama dengan bermuamalah saja. Pertanyaan selanjutnya itu kayak dalam Islam tuh apa saja sih Pak kayak adab yang perlu dijaga ketika kita menggunakan media sosial tuh, kayak kita tuh menahan diri itu harus nggak ngapain gitu Pak? Ya, gitu. Jadi saya melihatnya ya dari perspektif yang lain. Dulu, pertama mungkin ada hal yang kita perhatikan dari sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia itu misalnya ada 3 ya, itu yang penyakitnya itu. Yang pertama itu doif. Doif itu lemah. Itu bisa jadi lemah ilmu, terus lemah ekonomi, lemah mental gitu ya. Terus yang kedua tuh halu tuh berkeluh kesah lega kikir gitu. Pedit gitu ya. Gitu. Jadi pedit itu bisa jadi tidak mengeluarkan hartanya ataupun hal lain ya, ilmunya ataupun beramal sebagainya gitu. Nah, ke ujung-ujungnya banyak turunannya seperti apa gitu. Itu dari sisi Al-Qur'annya. Dan yang keempatnya kabad. Kabad itu takabur. Takabur teh wah gitu. Kalau halu ama harus obatnya itu ada 13 gitu. Di surat Al-Ma'arij ya, itu cek lagi ada halu itu kalau misalnya di surat 19 sampai 33 kalau salah. Nah, kemudian yang kabad mah balad itu takabur, kabad. Jadi merasa sombong atau takabur gitu. 3 penyakit ini selalu menghantui. Jadi itu untuk menyempurnakan kebayangnya itu ya. Maka bagaimana sikapnya? Kalau Islam bukan ke arah sana dulu, tapi melihat bagaimana akidah syariah dan
itu mewarnai akhlaknya. Bagaimana setiap langkahnya itu diwarnai oleh dasar-dasar akidah, sholat laras ente gitu. Kemudian kalau sebelum bicara masalah sholat, dia akan bicara dulu masalah toharohnya gitu. Maka ketika di hadapan pertanyaan tadi, maka akan tercermin apa kita harus diam. Maka diam kita itu harus berdasarkan akidah syariah yang kita pahami gitu. Nah, kita mesti merefresh dulu ini masalahnya apa, berdasarkan apa yang kita yakini, apa yang kita kerjakan gitu. Dan tepat. Maka itu secara otomatis sepersekian detik kita akan balas dengan baik. Berarti emang dari basicnya dulu gitu orang. Nah, Jadi untuk pertanyaan ketiganya Pak, menurut Bapak sendiri dampak negatifnya tuh dari media sosial untuk remaja kayak kita gini itu Ya. kayak gimana Pak? ya, dampak negatif ya. Iya dari saya. Apa itu tergantung pada perspektif yang kita. Kalau saya melihat bahwa media sosial itu adalah momentum ya, di mana kita diizinkan oleh Allah itu dipertemukan dengan zamannya ketemu dengan internet gitu. Tidak terlepas dari upaya-upaya untuk menggelincirkan gitu. Kita jangan menutup telinga dan mata gitu ketika kita melihat bagaimana pertarungan pemikiran itu tidak sebatas buku saja. Dulu jadi saya mau bilang bahwa segala sesuatu ketika kita keluar rumah itu pasti ada negatif dan positifnya. Ketika kita masuk ke ranah media itu tanpa kita keluar rumah pun kita bisa melihat, kita bisa mendengar kayak gitu. Maka apakah semuanya negatif? Tentunya tidak. Sekarang banyak mahasiswa yang berpenghasilan 1-2 juta per hari dari media sosial gitu ya. Jadi apakah semuanya baik? Ya bisa jadi baik semuanya, bisa jadi jelek semuanya. Kan Pak, dari tadi kita udah tahu nih pendapat Islam, terus adab dan dampak negatif dari media sosial buat Islam. Nah, ada nggak sih Pak saran untuk para remaja agar menggunakan media sosial secara bijak sesuai ajaran Islam? Nah, gitu ya. Jadi itu pertama bagus sekali ya. Jadi ada ikhtiar kita merubah, atau dalam hal ini kalau bahasa mahasiswanya jadi agen perubahan, agen of change. Perubahan untuk apa? Perubahan kembali lagi pada kebaikan. Kesimpulannya dari situ banyak program yang sifatnya bisa mensehatkan remaja itu. Yang pertama mereka tuh harus sehat akalnya tadi ya, maksudnya harus sehat fisiknya tadi ya, untuk jiwa dan akalnya. Kemudian harus sehat ekonominya gitu. Bagaimana harus sehat manusia itu reproduksinya, laki-laki sama perempuan, karena itu akan melahirkan generasi yang harus lebih kuat daripada kita gitu. Mesti dijaga, perempuan mesti dijaga, laki-laki harus dijaga farjinya gitu. Nah itu pun sama. Kemudian yang kelimanya, remaja itu harus sehat di hadapan hukum. Itulah konten-konten yang bisa disampaikan, nah di-create silahkan gitu, dengan bahasa yang sesuai.